Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Munjia Kamilah dan saya sendiri, Siti Regita Nurhaliza, ingin mempresentasikan masalah-masalah dalam jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli atau perdagangan al-bai' secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna bai' menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Syarat-syarat dalam jual beli. Yang pertama itu adalah kesepakatan bersama. Yang kedua, menggunakan akal sehat. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki penjual. Yang keempat, pihak penjual harus menyerahkan barang pada pembeli. Yang kelima, barang itu harus diketahui. Nah, yang keenam, harga barang harus diketahui. Masalah-masalah dalam jual beli. Adapun sebab mengapa ada banyak masalah-masalah yang terjadi dalam jual beli, yaitu pedagang ingin meraup keuntungan yang besar dan tidak mau rugi. Yang pertama, dalam masalah-masalah jual beli itu mengurangi timbangan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Mutaffifin. Nah, mengurangi timbangan adalah salah satu fenomena yang terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini sering dilakukan oleh para pedagang atau pembisnis dan bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Para pedagang akan melakukan banyak cara untuk melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan. Misalnya saja, para pedagang yang menggunakan timbangan tradisional, mereka biasanya mengganjal timbangan sehingga pengukuran menjadi lebih berat dari barang sebenarnya. Hukum mengurangi timbangan dalam Islam. Ibnu Katsir berkata, Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Syuaib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Nah, hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan sholatnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk di kota tersebut sering bermain curang dalam takaran. Turunlah ayat kecelakaan Al-Mutaffifin. Setelah itu barulah mereka memperbagus takaran mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubro. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1808. Ibnu Katsir juga berkata, Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Syuaib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Nah, mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktik pencurian milik orang lain. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar. Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan sholat. Allah akan membawa pelakunya ke neraka. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi sudah dijelaskan bahwa penduduk kota tersebut itu sering bermain curang. Nah, itu tuh dosa. Jadi dosanya itu seperti orang yang melalaikan sholatnya. Sempurnakan takaran dan timbangan. Maka dari itu, Islam telah memberikan perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat Al-Isra ayat 35. Selain itu, dalam Surat Al-An'am ayat 152 dijelaskan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Yang kedua itu tadlis. Secara bahasa, tadlis adalah al-khida' wa al-ibham wa at-tamwiyah atau penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan. Para ahli fikih mengatakan tadlis di dalam jual beli adalah menutupi aib barang.
Hanya saja dari deskripsi nas yang ada, meski barangnya tidak ada cacatnya, tadlis tetap terjadi jika barang yang dijual ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan. Tadlis dalam jual beli ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual dalam hal barang yang dia jual, sedangkan pembeli dalam harga yang ia bayarkan baik berupa uang atau barang. Yang selanjutnya itu hukum tadlis. Tadlis hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab tadlis itu merupakan bagian dari penipuan, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man gossa." Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Harta yang diperoleh dengan melakukan tadlis merupakan harta yang diharamkan secara syar'i. Allah akan mencabut berkah dari hasil tadlis itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqan fa inna tafarraqan wa baina burika lahuma fi bai'ahuma wa in katama wa kadzaba mahaqat rokata bai'iha." Penjual dan pembeli memiliki khiyar, pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Selama beban belum berpisah, jika keduanya berpisah dan berlaku transparan atau menjelaskan barang dengan harga apa adanya, maka diberikan berkah dalam jual beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan cacat dan berdusta, maka itu menghanguskan berkah jual beli. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Jika terjadi tadlis, maka orang yang tertipu memiliki khiyar. Ia boleh tetap melanjutkannya dan mempertahankan barang itu, yang artinya ia ridho dengan barang itu. Ia juga boleh memfasak atau membatalkan akad jual beli itu, yakni ia kembalikan barang tersebut dan meminta kembali secara penuh harga yang telah ia bayarkan. Jika orang yang ditipu itu tidak boleh tetap mempertahankan barang yang ada cacatnya itu dan meminta atau mengambil selisih antara harga barang cacat itu dengan harga barang yang tidak ada cacat. Semua itu jika barang masih bisa dikembalikan. Jika barang tidak mungkin dikembalikan, maka pembeli bisa meminta penjual agar membayar nilai cacat tersebut. Hanya saja, jika pembeli sudah tahu cacat kondisi barang sebelumnya dan tetap rela melangsungkan transaksi, maka itu artinya ia sepakat bahwa yang ia bayar adalah harga untuk barang yang ada cacatnya itu, tidak ada khiyar aib di sini. Wallahu a'lam. Nah, masalah-masalah dalam jual beli selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Munjia Kamilah. Padanya kami persilakan. Yang selanjutnya yaitu objek akad yang tidak halal. Nah, objek akad yang tidak halal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama haram zatnya, yang kedua haram selain zatnya. Kalau misalkan haram zatnya itu, suatu transaksi dilarang karena objek, barang atau jasa yang ditransaksikan merupakan objek dilarang atau haram dalam hukum agama Islam, seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, dan lain-lain. Kalau yang haram selain zatnya, itu kayak misalkan ihtikar, bayi najas, tagrir, maisir, dan talaqi rukban. Nah, misalkan ya, haram zatnya. Salah satu contoh haram zatnya itu kan tadi ada alkohol ya, makanan dan minuman yang bercampur dengan alkohol. Makanan dan minuman yang mengandung alkohol yang haram menurut MUI adalah yang sengaja dibuat untuk memabukkan seperti sake, anggur, dan tuak. Selagi tujuan pembuatannya tidak dikhususkan untuk makanan atau minuman yang memabukkan, maka tidak termasuk makanan yang haram. Terus yang B, haram selain zatnya. Yang haram selain zatnya itu ada ihtikar, maisir, najas, tagrir, dan talaqi rukban. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu adalah ihtikar. Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ihtikar adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi,
untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat untuk lainnya. Asy-Syarbini menjelaskan ihtikar adalah menahan barang yang dibelinya saat harga mahal untuk dijualnya dengan harga lebih tinggi pada saat dibutuhkan masyarakat. Ihtikar dalam istilah ekonomi dapat diartikan sebagai monopoli, dan yang secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Terus yang keempat, jual beli yang tidak ditakar. Jual beli barang tanpa ditakar, yakni barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli ini hanya menggunakan pikiran saja, perkiraan saja. Banyak di kalangan orang awam menanyakan apakah jual beli seperti ini boleh atau tidak. Jual beli seperti ini dikenal di kalangan sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya, kecuali hanya berdasarkan pada apa perkataan dan perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan jarang salah. Jadi mereka itu menggunakan perkiraan dan biasanya menggunakan orang-orang yang menurut mereka tuh selalu benar gitu perkiraan mereka. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya ada toleransi karena jumlah yang sedikit. Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu mereka memperjualbelikan gandum tanpa ditakar di bagian atas pasar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk menjual kembali sampai mereka memindahkannya. Jadi sampai jelas dulu gandumnya itu dan gak boleh dijual gitu. Kalau misalkan masih belum jelas takarannya, Rasulullah tuh melarang untuk dijual kembali gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengesahkan jual beli tanpa ditakar yang mereka lakukan dan hanya melarang untuk menjual kembali barangnya yang telah dibeli sebelum dipindahkan. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa memperjualbelikan seonggok gandum tanpa ditakar dalam masalah ini tidak ada perselisihan apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlahnya. Apabila membelinya tanpa ditakar, lalu ingin menjualnya kembali sebelum dipindahkan, dan dipindahkannya gandum tersebut, berarti pembeli sudah menerimanya. Dari penjelasan tersebut, jual beli barang yang tidak ditakar hukumnya mubah atau diperbolehkan, tapi dengan syarat harus sesuai dengan harganya. Jadi harus sesuai, misalkan ini takarannya banyak, berarti harganya lebih banyak. Kalau misalkan emang takarannya sedikit, berarti harganya lebih murah. Biasanya kayak gitu. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Apabila ada yang belum mengerti, dipersilahkan untuk bertanya di WhatsApp group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.